dalam waktu 24 jam. Nah, kemudian karena tidak ada tatap muka, seringkali baik kita Nah, tantangannya adalah waktu untuk menjawab tadi sudah ya, kurangnya isyarat nonverbal. Nah, Anda pernah nggak nadanya marah tapi mukanya senyum? Ada yang bisa? Malah ketawa, Bu. Malah ketawa. Jadi ini salah satu training buat para garda depan customer service itu diberi kayak kertas ya. Terus pengen kesel kan nggak bisa karena mereka garda terdepan, jadi harus service client orientednya harus dijalankan. Nah, mereka dibekali, kalau sekarang mungkin Anda udah ada squishy ya, untuk melampiaskan emosi atau pakai slime atau apa aja untuk Anda gemes gitu ya. Jadi kalau nerima telepon itu nggak orang tuh nggak bisa gitu. Halo, assalamualaikum. Itu kan suaranya ramah ternyata. Tapi kalau dengan nada kesel itu muka kita pun akan mengikuti. Halo, assalamualaikum. Saya nggak bisa senyum tapi misalnya nadanya marah susah sekali. Halo, nah gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, karena tidak ada temuan tatap muka ya, sehingga isyarat nonverbal itu kadang tidak ditangkap oleh baik user maupun pustakawannya. Apakah memang benar usernya itu dalam kondisi yang sangat membutuhkan sehingga dia misalnya marah-marah ke pustakawannya atau sebaliknya pustakawannya mungkin lagi ada masalah pribadi sudah lost control akhirnya membawa ke ranah pekerjaan. Nah, itu yang akhirnya jadi kadang miss ya antara kebutuhan informasi yang diinginkan untuk dipenuhi dengan hasil atau outcome dari permasalahan yang ada. Oke. Kemudian tantangan yang lainnya adalah perilaku pencarian informasi secara online ya. Apa itu permasalahan perilaku dalam reference virtual ini ya dari sisi librarian dan dari sisi user. Dari sisi librarian kadang-kadang bagaimana kita bisa mewujudkan proses wawancara referensi yang efektif ya. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu jawab, ada beberapa hal yang nggak perlu kita jawab ladeni. Kadang-kadang misalnya ada user yang gatel gitu ya, yang apa ya, iseng banget, usil gitu ya, bukan nanya jasa layanan informasinya, tapi yang ditanyain lebih misalnya, Mbaknya tinggal di mana, Mbaknya boleh dong minta nomor teleponnya gitu ya, dan lain sebagainya yang memang menjadi di luar tupoksi pekerjaan gitu. Kemudian bias atau diskriminasi selama interaksi ini bisa saja terjadi. Kapan? Ketika memang ada stereotyping yang melabel ya di pikiran librarians ini sehingga selama interaksi itu dia jadi diskriminasi. Oh, ini teman saya nih, teman main saya nih, dia lagi online, dia nanya atau membutuhkan jasa saya, maka dia akan saya prioritaskan untuk berikan jawaban. Kalau si B, saya baru kenal, dia juga baru user baru, misalnya galak pula atau mungkin dari suku yang tertentu, sehingga muncul diskriminasi. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman, karena pada dasarnya kita semangat dalam perpustakaan dan semangat inklusif. Kemudian waktu respon, ya tadi seringkali jadi permasalahan ketika kita kadang-kadang tidak bisa merespon jawaban secara cepat gitu ya. Padahal kadang-kadang orang itu pengennya direspon cepat. Sekarang aja Anda kan
ini ya, kalau Anda WA, terus ngelihat padahal dia online nggak dijawab gitu. Rasanya kesel gitu ya, kok nggak dijawab sih? Beribu-ribu pertanyaan di benak Anda bertanya, kenapa nggak dijawab-jawab pertanyaan saya? Kenapa apakah dia marah dan sebagainya. Seperti itu juga resiko dari layanan referensi virtual ini bisa saja terjadi. Karena waktu respon itu seringkali menjadi permasalahan. Oke, nah yang berikutnya adalah jika membutuhkan jawaban yang panjang. Kadang-kadang ada pustakawan reference yang ketika menjawab pertanyaan user itu, dia akan menjelaskan jawaban yang panjang dan tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Sehingga dia perlu riset dulu, dia perlu meresapi dulu, kemudian cari bahan-bahannya dulu, dan lain sebagainya. Nah, ini harus bagaimana librarian itu punya jawaban efektif menjelaskan ke user ya. Lalu bagaimana dari sisi user ya? Seringkali mereka itu membuat pernyataan atau komentar yang tidak pantas. Nah, ini pasti dialami oleh hampir semua orang-orang yang memang punya core bisnisnya itu adalah jasa ya. Entah jasa mungkin perpustakaan atau apa saja, itu harus siap untuk menghadapi komentar user yang pedas, yang nggak pantas, yang diskriminatif, yang berusaha tipu-tipu gitu ya, ngancem, nggak sabar, kemudian di sini mungkin disebutkan juga permintaan yang tidak pantas ya, pekerjaan rumah. Jadi bukannya suruh tupoksi pekerjaan kita, tapi suruh ngerjain hal-hal yang memang bukan di luar tanggung jawab kita sebagai pustakaan reference. Misalnya di sini ngerjain pekerjaan PR-nya anak gitu ya. Pak, nomor 1 sampai 5 jawabannya apa ya gitu ya, ditanyakan ke pustakaan reference, padahal itu misalnya PR-nya si user ini gitu. Kemudian terkait juga dengan perlindungan hak cipta gitu ya, ini perlu juga diwaspadai para user-user yang sering nakal tanda kutip. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, tanya atau apa saja boleh, silahkan. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, waktu pertemuan ketiga, kalau tidak salah, sudah mulai belajar tentang koleksi rujukan digital ya. Kalian juga mengerjakan tugasnya secara kelompok, ya. Misalnya ada kamus virtual, ensiklopedi online. Nah, sekarang kita Perpustakaan Nasional juga sudah punya e-resources. Kemudian ada KIN ya, katalog induk nasional. Kemudian ada Indonesia One Search yang bisa kalian jadikan pangkalan data pencarian seluruh sumber informasi yang menjadi database ya di pangkalan data Indonesia. Kemudian ini juga ada katalog induk perpustakaan sekolah yang pakai SILS ya, namanya Kamaya ya. Kemudian kita belum masuk ke project. Nah, jadi gini teman-teman. Salah satu skill yang wajib ya dimiliki oleh pustakawan reference adalah skill untuk menelusur. Skill untuk menerapkan strategi penelusuran. Kalian sudah belajar LIM 1 dan 2 ya, betul? Iya, Ibu, betul. Iya, Ibu. Sudah ya. Artinya saya asumsikan sudah bisa menggunakan pangkalan data. Oke, saya mau coba cek dulu ya. Elvira, Elvira Amara, ada? Ada, Bu. Oke, pangkalan data apa saja yang kira-kira bisa kamu gunakan sebagai sumber penelusuran yang gratis? Google, kayak Google gitu ya, Bu? Google? Kayak Selain Google apa lagi? Itu kan mesin pencari ya kalau Google. Ini saya bilang pangkalan data. Fatia Febrianti, ada? Ada Bu, hadir.
Oke, sebutkan pangkalan data yang Anda bisa gunakan, open access, free gitu ya, bisa sebagai sumber informasi untuk mendapatkan sumber-sumber informasi elektronik. Uh, One Search ID, Oke, apalagi? Neliti, Neliti, doa aja, doaj. iya, atau enggak itu Bu, pakai yang e-resources yang dari Resources Perpusnas. Perpustakaan Nasional. Iya. Sudah pernah buka LibGen? Oh iya itu juga, tapi jarang. Jarang. Iya. Jadi teman-teman, saya ini pengalaman saya pakai LibGen itu lumayan banget ya, bantu hemat hemat biaya gitu ya. Kemudian Fatia lagi pernah nggak ngakses ngakses suatu penyedia untuk e-artikel gitu ya, e-jurnal, tapi misalnya harus login dulu atau harus berbayar dulu gitu. Pernah? Pernah. Oke. Salah satu solusinya untuk bisa pakai apa? Yang melalui perpustakaan Bu. Perpustakaan Ya, apa nih? yang berlangganan. Kayak kan kalau yang di e-resources itu kan ada yang seharusnya bayar, tapi melalui dari yang e-resources itu jadi bisa diakses. Kayak EBSCO ya kalau nggak salah. Iya, Oke. kayak gitu. Ya. Nah, ini saya stop share ya. Oke, teman-teman. Ini sih bukan ngajarin ini ya, tapi ini solusi terakhir ya. Kalau Anda udah kepepet banget ya, terus tapi Anda harus pakai akses link itu untuk bisa pakai artikel tersebut ya. Nanti suatu saat atau Anda bisa pakai ini. Namanya pernah diajarin ini sama Bu Elfitri? Pernah nggak? Namanya SCI Strip Hub ya. Ini yang bikin cewek nih. Belum, Yang Bu. Oh iya yang iya. bikin cewek, dia pinter banget kalau nggak salah dari Kazakhstan ya. Terus nanti kalau jadi spiritnya to remove all barriers in the way of science. Jadi ini awalnya dia ingin semangat dia itu ingin mendobrak gitu ya bentuk kapitalisme informasi yang eh, dikuasai oleh segelintir orang, di mana untuk mengaksesnya kita harus bayar sekian juta gitu ya. Nah, nanti kalau kalian bisa ngebuka satu artikel di sini, maka si mbaknya ini, saya manggilnya, mbaknya ini akan dada-dada. Kita coba ya, misalnya yang nggak bisa dibuka, apa ya, misalnya dari kalian lagi belajar informasi kesehatan nggak? Belum ya? Belum, Bu. Oke, ya, saya contohkan. Ini kebanyakan untuk artikel-artikel dalam bahasa Inggris ya, dengan para jurnal peneliti ya yang memang ingin mengakses ya. Saya misalkan, saya coba dulu. Oke. Langsung spesifik. Oke. Coba ya, kita lihat misalnya ini dirujuk 28 kali. Kalau ini nanti nggak bisa di ini. Nah, kita coba untuk ngebuka ini. Ya, ini kan ada nggak full? Ini udah ada nih, full artikelnya udah ada. Sudah ada full artikelnya ya. Kita cari yang belum ada full artikelnya. Misalnya ini dari link Springers. Ya. Oke.
Nah, ini kan ada right and permission ya. Kita coba untuk ngebuka artikel itu, kita diminta untuk memasukkan biasanya DOI-nya. Ya. Kita akan coba dari sini, kita ambil copy DOI-nya ke kanan. Oke, kita coba ya, buka di sini. Kan tadi dia belum full artikel. Kita coba ya, untuk open. Berhasil nggak? Nah, gini teman-teman ya. Terlihat? Terlihat, Bu. Iya, ya, langsung kebuka. Nah, ini padahal penyedianya adalah ini link Springer ya. Yang mana kalau kita download PDF ini belum tentu bisa. Coba bisa nggak? Download PDF kita biasanya akan diarahkan untuk, oh udah bisa. Berarti kalau yang ini berarti dia memang sudah open access. Kadang-kadang ada yang beberapa link jurnal yang meminta kita untuk login, kita jadi punya register dulu, kemudian bayar dulu ya. Nah, kalian bisa pakai jasa si.sci strip hub ini ya. Nanti saya kasih linknya di chat. Nah, linknya di chat, kalian bisa pakai ini sebagai solusi terakhir ya, kalau dari berbagai sumber artikel itu nggak bisa. Nah, kalau saya biasanya akan pakai LibGen. Nah, saya mau chat kalian dulu nih, sebelum lupa. Mana chatnya ya? Oke. Ya, di chat sudah saya kirim ya. LibGen itu buat saya bantu juga. LibGen itu khususnya untuk e-book ya. Jadi ini alamatnya. Nah, ini dia juga ada dari berbagai terbitan. Nah, saya kirim lagi ke chat Anda. Oke. Ya, misalnya ini saya pengalaman pribadi. Jadi saya punya teman alumni, dia CEO sebuah perusahaan besar ya. Dia selain jadi CEO, dia juga jadi kayak konsultan untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, dia untuk menjadi konsultan, dia butuh banyak referensi buku-buku tentang manajemen ekonomi. Nah, waktu itu ini dia tanya ke saya, kan kalau saya dipanggilnya Ikur dulu, Kur, punya ini enggak e-booknya ini? Gitu. Saya coba cari ya. Misalnya ini dia waktu itu bentar ya. Nah, ini terlihat nggak teman-teman WhatsApp saya? Terlihat nggak? Halo? Terlihatnya LibGen aja, Bu. Oh, LibGen-nya. Oke, saya stop share dulu. Berarti Om Jahid sudah datang. Ya. Oke, terlihat ya? Udah terlihat? Iya, Ibu. Nah, ya, dia tanya, punya PDF ini enggak? Ya, lalu saya coba carikan di LibGen. Ya, dia cari kata kuncinya getting multi-channel distribution right. Ini kalau Anda cek di Amazon, harganya berapa? Coba boleh dicek ya. Oke. Lalu tadi judulnya multi-channel distribution ya. Kita coba cari di LibGen. Tadi kata kuncinya distribution ya. Ini kalau kita klik sini dia akan kita pilihannya ya. Ini untuk e-book, kalau ini untuk artikel, scientific article, ini untuk fiksi, ini magazine, standar dan komik. Tapi sih yang udah terisi rata-rata di sini adalah untuk e-booknya ya. Tadi judulnya distribution channel. Oke. Klik search. Oh, saya berarti salah ini tadi. Salah keywordnya. Distribution, getting multi-channel. Multi. Kadang-kadang nggak usah spesifik banget ya. Nah, ya, tuh lihat langsung muncul ya.
multi-channel marketing. Kan ini banyak tuh kata kunci keywordnya multi-channel tuh ada multi-channel marketing, ada multi-channel handle dan lain sebagainya. Kita cek request tadi user tadi. Dia mintanya apa ya? Multi-channel apa ya? Misalnya di sini dia requestnya multi-channel distribution right ya. Berarti kita cari distribution, ada kata kuncinya distribution right ya. Mana? Distribution right. Ada yang ketemu? Distribution right ya. Nah, ya teman-teman ya, langsung spesifik. Ini caranya diklik ya. Kemudian kalian, nah ini kan sama persis ya dengan yang di request tadi sama teman saya. Kemudian kalian klik, kalau sudah klik judulnya ya, klik judulnya, lalu Anda akan diarahkan ke torrentnya, torrent dia. Nah, Anda untuk klik get. Ya, begitu ini nanti dengan sendirinya akan terdownload di bagian kiri bawah Anda. Nah, kita cek di Amazon ini buku ini harganya berapa ya? Nah, ini lihat teman-teman ya. Terlihat ya, ini sudah terdownload ya, lagi proses nih. Lagi proses download di bawah kiri bawah saya. Nah, kita cek di Amazon ini. Kita copy buku yang tadi, berapa harganya. Ya, berapa harganya? Cynthia, harganya berapa itu? Kelihatan? $33, Bu. $33 itu setara dengan berapa ya? Kalau misalnya $1 sekarang asumsinya 15.000, 15 kali $30 saja sudah 4,5 juta ya? Iya nggak? 4,5 juta kan? Bu. Hah? Iya, 4,9, Bu. Ya, 4,9. Kalau 33 ya, ya begitu. 4,9 artinya 5 juta. Belum nanti shippingnya, biaya shippingnya, proses untuk pengirimannya dan lain sebagainya. Nah, ini kalian dengan paham teknologi teknik menelusur seperti ini, kalian sudah bisa untuk mengakses buku-buku ini secara gratis gitu ya. Walaupun ini sempat diprotes juga ya sama beberapa beberapa pihak ya terkait dengan tadi hak ciptanya. Terkait dengan hak cipta. Tapi kalau di LibGen ini sempat di-ban juga ya, karena itu tadi dia, saya tidak tahu bentuk kerjasama LibGen dengan para autor di sini, apakah memang sudah istilahnya menghalalkan ya untuk LibGen itu bisa mengakses koleksi mereka. Tapi kalau di Indonesia, Anda bisa buka banyak sekali program-program wakaf buku ya, untuk bisa Anda misalnya Anda buka rumah fikih ya, rumahfikih.com. Sorry. Rumah bentar. Bentar ya teman-teman, ini nge-lag untuk saya. Oke, saya stop share dulu. Tadi sekilas ya beberapa portal yang mungkin bisa membantu Anda dalam proses jasa penelusuran. Oke, ini saya nge-lag dulu sebentar.
Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Adakah? Kalau tidak ada, saya langsung ke tugas ya. Jadi untuk pertemuan ada, Bu. ini dan pekan depan, sebentar, salah. Oke, untuk tugas pekan depan, oke, sudah terlihat PowerPoint saya ya. Sudah, Bu. Anda akan diminta, ya ini sebagai prolog, di masa pandemi ini kebutuhan sumber elektronik sangat diperlukan. Pada proyek ini saudara secara berkelompok akan melaksanakan kegiatan jasa e-resources langsung kepada masyarakat, ya, secara langsung ke masyarakat secara virtual. Saudara akan mempraktekkan beberapa strategi penelusuran untuk memenuhi kebutuhan sumber informasi elektronik. Langkah dalam pekerjaan proyek ini adalah pengerjaannya secara berkelompok, kelompoknya sama dengan kemarin ya, kelompoknya digabung. Oke. Kemudian pertama yang akan Anda lakukan adalah Anda menyusun iklan ya, pakai bikin poster atau infografis atau publikasi digital yang kreatif, informatif dan menarik. Isinya apa? Satu, bahwa Anda membuka tentang profil layanan informasi digital dari kelompok Anda. Anda boleh kasih nama kelompok Anda, misalnya pasukan pasukan jasa virtual information service virtual gitu ya, atau nama kelompok lucu lainnya yang memang bisa diidentifikasi oleh masyarakat umum. Anda menyediakan jasa layanan referensi secara virtual. Jangan lupa untuk mencantumkan nama prodi kita tercinta sebagai bentuk promosi ya di iklan Anda. Kemudian sebutkan di poster Anda sasaran, tujuan, dan manfaat dari layanan informasi digital yang kelompok Anda miliki. Kemudian kalau sudah Anda poster, jangan lupa deadline layanan proyek Anda hanya 1 minggu ya sejak dipublish di masyarakat. Kenapa? Anda banyak banget tugas yang lainnya ya dari mata kuliah lain. Jadi saya bayangkan ini akan laris manis gitu ya sama masyarakat di responnya. Kalau Anda ngebuka sampai 2 minggu aja, mungkin Anda bisa kepantau-pantau untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Jadi ini hanya 1 minggu dan saya akan bantu sebarkan ke misalnya di kalangan dosen, terutama dosen-dosen fakultas kedokteran ya yang memang sangat membutuhkan jasa layanan penelusuran ini. Bisa juga ke kelompok masyarakat orang tua saat ini yang bisa membantu proses pengerjaan sumber-sumber tugas-tugas putra-putrinya gitu ya. Ingat, Anda bukan mengerjakan PR mereka, tapi Anda menyediakan sumber informasi elektronik yang bisa dipakai sebagai salah satu sumber belajarnya. Kemudian, jangan lupa menyertakan narahubung kontak person dan link Google Form yang bisa diperlukan para pengguna untuk bisa akses ke layanan informasi digital kelompok Anda. Anda bisa kebayang ya, di Google Form-nya akan berisi apa saja. Sebentar ya, saya mau tutup pintu dulu. Misalnya di Google Form-nya Anda sertakan nama, ya, identitas si pengguna ini, informasi yang dia cari apa, kemudian kebutuhan informasi itu harus ada kapan, kemudian pengirimannya ke email mereka harus mencantumkan alamat emailnya, gitu ya. Kemudian bisa nomor handphone mereka sehingga Anda bisa mengirimkan pesan mengirimkan hasil penelusuran ke pesan WA mereka juga bisa gitu ya. Itu tadi yang akan jadi bahan laporan kalian di log activity-nya, siapa saja pengguna layanan informasi Anda yang sudah terrecord dan Anda Anda berikan jasa layanan tersebut. Oke. Nanti kalau posternya sudah jadi, sebarkan seluas-luasnya di media sosial yang Anda miliki. Jangan lupa tag ke Prodi Perpustakaan dan Informasi YARSI dan juga tag di IG saya indah.kurnianingsih ya. Jangan lupa untuk mengisi log activity dari setiap ajuan pengguna yang menggunakan layanan informasi. Log activity-nya ada di mana? Sudah saya unggah di layar ya, di bagian tugas ya, tindakan dan hasil yang kelompok Anda berikan. Misalnya
Anda mereferensikan 5 artikel elektronik dari jurnal apa, linknya mana, kemudian Anda juga memberikan resource dalam bentuk e-book gitu ya, itu dituliskan di log activity tersebut. Jadi yang dikumpulkan dilaporkan ke saya dalam project ini adalah pertama posternya, yang kedua adalah log activity-nya gitu. Kalau Google Form yang Anda mau melayani siapa, boleh terserah nanti siapapun yang masuk ke dalam Google Form Anda itu silakan Anda layani gitu ya, selama memang sesuai dengan tupoksi sesuai dengan tadi itu. Jangan sampai kayak suruh ngerjain PR ya, kita berhak untuk menolak. Nah, opsi berikutnya adalah ini terserah kelompok Anda. Anda boleh menentukan ya, mengenakan charge biaya atau mengenakan biaya dalam setiap proses penelusuran yang diajukan pengguna. Nah, kalau Anda mau mencantumkan biaya itu dari awal baik di poster maupun di Google Form pada saat si pengguna itu mengajukan permohonan penelusuran dari sebuah topik artikel, Anda sudah menyebutkan berapa harganya. Misalnya per artikel Anda kenakan biaya, misalnya ya 2.500 atau 3.000 atau berapa gitu ya. Kemudian nanti kalau dia misalnya Anda dari hasil penelusuran sudah dapat nih sesuai dengan yang mereka inginkan, ada dapat 5 artikel, Anda baru mengkontak kembali, ini ada 5 artikel, satu artikelnya sekian rupiah, nah berarti Anda bisa mengkalikan, lalu bisa mengirimkan ke nomor rekening salah satu anggota yang Anda tunjuk. Nah itu menjadi sebuah bisnis informasi yang menarik di era penelusuran online saat ini. Buat Anda yang memang sangat diperlukan ya, bagi para peneliti, akademisi, bahkan masyarakat umum ya kayak pengambil kebijakan, mereka butuh kadang-kadang data mikro dan makro di perekonomian Indonesia. Ini bisa jadi ini teman-teman ide kreatif bisnis kewirausahaan di bidang informasi. Sampai sini ada yang ingin bertanya, diskusi, silahkan. Ini pada diem semua, apakah saya bisa dipahami penjelasan saya? Jadi ini yang service project-nya itu berarti kayak yang tadi Ibu contohin dengan teman Ibu ya, Bu? Ya, seperti itu. Nah, betul. Anda boleh berbayar, Anda boleh gratiskan. Saya hanya butuh laporannya saja, Anda sudah melayani berapa orang dalam waktu seminggu, kemudian yang Anda kerjakan apa, seperti apa. Dan ini dalam bentuk kelompok ya. Mau tanya? Itu mohon bisa diulangi nggak Bu yang log activity-nya? Log activity, oke, sebentar. Ya. Sudah terlihat sebentar ya activity-nya. Jadi kan kalian udah buat Google Form-nya dulu ya. Jadi ini misalnya hari ini atau kapan ya. Ini kan deadline project ini 2 minggu ya. 2 minggu dari hari ini. Anda dari sekarang bikin poster sama Google Form-nya. Nah, nanti hasil dari kegiatan layanan ini bisa dibilang pengabdian Anda ya, pengabdian mandiri Anda itu nanti bisa jadikan laporan di log activity. Log activity-nya kayak gimana nih saya mau tampilkan. Oh iya, saya mau kasih satu lagi tipsnya ya. Jadi ini kan bisa jadi pengabdian mandiri Anda, tapi Anda juga boleh mengenakan cas biaya dalam proses jasa penelusuran ini. Anda bisa provoke atau bukan provokasi ya, apa bentuk promote-nya itu bahwa misalnya sebagian dari dana yang Anda peroleh misalnya untuk kegiatan kemanusiaan kelompok Anda kepada misalnya saudara kita yang sedang tertimpa musibah, banjir, atau di mana saja gitu dananya. Jadi tidak semata-mata ini untuk bisnis, tapi juga ada unsur socialpreneur-nya di mana dana yang Anda peroleh dari karena kan tadi bisnisnya kan Anda tuh dapat akses itu kan gratis ya. Kalau terus dan Anda tidak menjual artikel itu, tapi Anda menjual jasa penelusurannya. Nah, itu jasa strategi penelusurannya. Nah, dana yang Anda peroleh, Anda bisa gunakan, sampaikan gitu ya di posternya bahwa dana akan digunakan untuk program kemanusiaan atau sumbangan anak yatim atau apa saja.
sebagian gitu ya misalnya, dan yang lainnya misalnya dipakai untuk operasional kuota atau internet dari kelompok Anda ketika melakukan proses bisnis kegiatan ini. Oke, tadi Eki tanya tentang log activity. Saya tampilkan log activity-nya, sudah saya kirim di ini ya. Di mana? Di layar. Oke, terlihat Ki? Nah, activity log ini di sini misalnya Anda isi ya nomor kelompok, ketua, anggota, nomor 1. Waktu pengajuan, Anda lihat dari Google Form yang ada. Misalnya ada dosen FK mengajukan pencarian referensi tentang pencegahan HIV/AIDS. Anda tulis di sini waktunya misalnya tanggal 15, sekarang tanggal 17 bulan 3 tahun 2021. Waktu penyelesaiannya kapan? Sesuaikan dengan real time kalian menyelesaikannya. Misalnya kalian menyelesaikannya, menjanjikannya selama 1 hari atau setengah hari gitu ya. Nah, misalnya waktu penyelesaiannya tanggal 18. Waktu penyelesaian ini bisa dikomunikasikan dengan penggunanya. Mereka butuh datanya kapan. Nah, makanya itu harus dicantumkan di Google Form-nya. Nanti Google Form-nya biar ini kita seragamkan saja ya. Oke. Apa aja field-field yang harus ada di Google Form. Kemudian identitas pengguna, misalnya ini kurang ya, misalnya namanya Indah Kurnianingsih, dosen, misalnya dosen Universitas X gitu ya. Universitas X. Topik pencariannya dia mencari topik tentang literasi informasi misalnya. Informasi. Kemudian solusinya ditemukan misalnya diberikan 5 artikel terkait yaitu satu judulnya apa, misalnya judul X, linknya apa, kalian cantumkan linknya di sini. www apa atau dari mana. Tim pelaksananya siapa? Kan kalau misalnya penggunanya yang mengajukan penelusuran itu banyak, misalnya ada 10, kalian harus bagi tugas. Ya, misalnya yang Bu Indah ini dikerjakan oleh Cynthia gitu ya, di sini Cynthia. Jadi saya bisa cek. Terus yang misalnya ada dosen namanya Nita. Nah, itu dosen, misalnya dosen FK, misalnya ya. Ini yang mengerjakan siapa? Nah, misalnya Eki. Tulis di sini Eki yang mengerjakan. Hasilnya ini. Sampai sini paham, Ki? Paham, Bu. Ya. Oke. Ini contohnya. Kira-kira kan satu kelompok 4 orang ya. Kira-kira perlu ditambah pasukannya atau enggak? Kelompoknya itu yang ABC kemarin ya, Bu? Ya. Kelompok ringkasan. Oh iya, hari ini belum presentasi ya. Mutia, siapa hari ini yang giliran presentasi, Mutia? Kelompok ringkasan buku itu ya, Bu? Iya. Saya cuma 2 orang, Bu. Ya, memang satu kelompok kan 2 orang. Itu kan digabung. Maaf Bu, lagi di jalan Bu, maaf. Ya, Itu Bu, kelompok 5, 6 kalau nggak salah. 5 dan 6 kan, ya. Iya. Jadi, kemarin kan 1, 2, 3, 4 udah. Tolong dicek ya 5, 6 itu siapa aja? Ada sebentar ya Bu. Ya, nggak apa-apa nanti aja. Oke, jadi gitu ya. Jadi gabungan dari 2 kelompok. Nah, ini menurut kalian mau digabung, tambah lagi jadi gabungan 3 kelompok atau tetap 2 kelompok? Ayo, berpendapat. Boleh pakai suara, boleh pakai chat. Silahkan. Kalau dari pendapat saya yang kelompok ABC itu aja, Bu, yang udah digabungin lagi. Iya, maksud saya penggabungannya itu 2 kelompok atau 3 kelompok. AB atau ABC. ABC boleh. ABC saja, Bu. ABC saja, Bu. ABC berarti ada 6 ya? Berarti ada 6 timnya ya? Boleh, boleh. Oke, jadi langkahnya begitu ya. Oke, hari ini sebagai praktikumnya silahkan kalian berkelompok
saya sudah buat bornya. Kalau dibagi 3 A, B, C, berarti ada 11 dibagi 3 itu ada sekitar 4 kelompok ya. Sekitar kelompok A, B, C, D, E, F. Ada berapa kelompok sih, Mutia? Kelompok ringkasan ada berapa kelompok ya? Mutia. Ada ada 11, Bu. Ada berapa? 11 kalau nggak salah, Bu. Ya, 11 ya. 11 kalau dibagi 3 berarti sekitar 4 ya. Kalau yang satu kelompoknya udah 3, berarti cukup gabungannya 2 aja ya. Oke, siapa yang kelompoknya ada 3 orang? Kalau nggak salah ada. Oke, ini harus difikskan dulu kelompoknya deh. Tapi sebelum saya fikskan kelompok, tolong kalian ini dulu ya, pahami dulu tugasnya sampai paham, nanti biar bisa kita diskusinya mengalir gitu. Baik di board yang sudah saya buat atau mau bertanya di sini, di main room. Mutia, saya tunggu datanya ya. Mutia, silakan. Ditunggu datanya. Kalau misalnya yang kelompoknya ada 3, tolong itu hanya digabung 2 kelompok. Jadi kalau misalnya datanya 2 orang, ya nggak apa-apa digabung jadi A, B, C. Ya. Oh iya, Bu. Baik. Berarti maksimum berapa orang, Bu? Kalau maksimum 6. Iya. Iya, oke, Bu. Ditunggu ya datanya ya. Oke. Iya, Bu. Begitu teman-teman. Sambil diskusi, tugasnya kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sambil nunggu Mutia merumuskan, saya minta kelompok yang tugas presentasi hari ini silahkan mempresentasikan hasil ringkasan bukunya ya, sambil kita tunggu Kak Mutia. Silakan. Kelompok 5 dan 6 ya. Saya cek dulu namanya. Kemarin itu teman saya minta cariin jurnal kayak gitu, dicatat kayak gitu ya, Bu? Ya, betul, dicatat. Terus kamu ngasih jurnalnya, judulnya apa, linknya apa, gitu. Oke, Bu. Itu tidak bersatu fokus pada website aja kan, misalkan ke DOAJ gitu. Enggak, jangan. Oke. Harus kalian justru harus punya banyak referensi variasi dari website atau situs yang memang jadi pangkalan data kebutuhan sumber elektronik ya. Itu pustakaan reference tuh harus jago di situ gitu. Bahkan nanti kalau kalian dulu kalau waktu sebelum pandemi kuliah JRI itu langganan kemana coba? Ke UI. Kita ke perpustakaan UI. Di sana ngapain kita? Di sana makan-makan. Enggak. Di sana kita ketemu ya sama namanya subjek spesialis yang ada di UI. Kita diajarin kalau sudah jadi subjek spesialis itu kita harus bisa apa, kemudian strategi penelusurannya bagaimana, apa saja yang harus kita kuasai topik-topiknya. Jadi kalau di UI pustakaan referensinya itu dibagi-bagi subjek spesialisnya, misalnya subjek spesialis di bidang humaniora. Jadi dia benar-benar mengetahui seluk-beluk segala macam informasi tentang humaniora. Tentang kesehatan, ya berarti dia akan mengetahui seluk-beluk. Kalau ada orang user yang tanya tentang kesehatan, akan menujunya ke dia. Subjek spesialis di bidang kimia, berarti nanti akan jadi dia akan menjadi pustakaan reference yang menjawab pertanyaan-pertanyaan user terkait dengan sumber-sumber elektronik dengan topik kimia. Seperti itu. Kebayang dong jadi subjek spesialis itu kayak apa ya? Kamus berjalannya gitu ya. Seru. Apalagi kalau misalnya ini kalian combine ya dengan semangat kewirausahaan bahwa banyak sekali peluang bisnis yang bisa kita dapatkan dari proses ini. Yang kalian komersilkan bukan benda atau material resource-nya ya, ingat ya teman-teman, tapi strateginya. Jadi jangan sampai kalian ngecasnya
satu artikel 1 juta misalnya. Nah, itu kebangetan. Yang dicas adalah yang kira-kira untuk menghargai biaya kos penelusuran sama misalnya internet atau kuota yang akan Anda keluarkan. Misalnya kayak ngedownload PDF dengan jumlah megabyte-nya 400 megabyte gitu kan. Anda kebayang itu berapa biaya yang harus dicaskan. Seperti itu. Bu, maaf mau tanya, Bu. Ya, kamu Tia. Ya, kalau untuk pakai kelompok yang kemarin itu boleh kan ya, Bu? Iya, memang pakai kelompok yang kemarin. Jadi ada 7 kelompok, Bu, maaf. Oh, udah Tadi ada ya salah. berarti datanya Iya, ya. ini Oke. yang di chat Zoom ada tapi satu kelompok sekitar ada hampir 7-8 orang, Bu. Oh ya, nggak apa-apa deh, Nggak pakai yang kemarin aja, lebih mudah. 7-8 orang ini tolong dicatat di ini ya, Mutia, dikirim ke Iya, Bu. WA saya atau enggak Iya, baik, dibuatin Bu. di Excel. Iya, Jadi saya nanti kalau penilaiannya lebih mudah gitu ya. tiap kelompoknya ya, Bu. Iya, Iya. dalam satu file aja. Iya, Cuman iya dia udah siap. dibuat tiap kelompok ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih Mutia. Iya, Bu. Ya, Mutia sudah siap? Mutiara Ardana? Iya, Bu. Izin saya skip, Silakan. Bu. Ya. Wah, cocok banget nih materinya dengan hari ini ya. Masih di mute kayaknya, Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mutiara Ardana, saya sendiri dan Almananda ingin mempresentasikan mengenai sumber daya elektronik untuk referensi. Yang pertama ini akan dijelaskan oleh Alma. Next. Topik yang dibahas meliputi sejarah sumber daya elektronik, yang kedua ada database, ketiga kemampuan pencarian, keempat sumber daya elektronik dan pengguna akhir, kelima mengintegrasikan sumber daya pengguna akhir ke dalam pusat pengguna layanan referensi, keenam memperluas sumber daya, yang terakhir ada definisi koleksi referensi. Maaf, saya nge-lag. Oh, ya. Nggak bisa ini. Yang pertama ada sejarah sumber daya elektronik. Pada pertengahan 1960-an, Perpustakaan Kedokteran Nasional di Amerika Serikat membuat program komputer yang memungkinkan pencari yang sangat terlatih untuk mengambil kutipan ke literatur yang relevan dari database internalnya melalui sistem pencarian batch yang disebut dengan METLARS, dan pada 1970-an berubah menjadi Medline atau METLARS Online. Sistem Medline sangat penting untuk menyebarkan informasi medis kepada para peneliti di seluruh negeri. Demikian pula, sistem layanan informasi teknis nasional dikembangkan untuk membuat laporan proyek penelitian yang didanai pemerintah federal dapat diakses oleh pekerja penelitian dan pengembang universitas dan bisnis nasional. Pemain awal lainnya dalam kemajuan sistem pengambilan informasi adalah sistem dialog Lockheed, yang dimulai dengan sarana untuk memungkinkan berbagi informasi ke dirgantaraan dan teknik di seluruh perusahaan. Mereka semua menyediakan kemampuan pencarian yang kuat pada database abstrak dan pengindeksan di hampir semua disiplin ilmu.
Berikut ini merupakan contoh tampilan indeks penulis dari bibliografi internasional MLA di EBSCO. Terus ada pencarian posisi. Aspek tambahan dari indeks dasar memungkinkan ketepatan yang tinggi dalam mengidentifikasi material. Setiap istilah dalam indeks dasar memiliki penanda yang menunjukkan posisinya di setiap record yang menampilkannya. Kebanyakan sistem pengambilan komputer memungkinkan pencari untuk menentukan hubungan posisi tertentu antara dua istilah yang disebut kedekatan. Suatu sistem akan memiliki sekumpulan operator kedekatan khusus yang menamai hubungan posisi yang diperlukan. Misalnya, untuk menentukan bahwa dua istilah harus tepat di samping satu sama lain, seseorang dapat menggunakan operator kedekatan. Dalam beberapa antarmuka pencarian, operator proximity diekspresikan melalui penggunaan tanda kutip yang membatasi pencarian untuk hanya mengambil rekaman yang frase tersebut persis seperti yang tertulis. Sistem pencarian dengan kode kedekatan ini sangat cepat karena bergantung pada penanganan matematis sederhana dari kode posisi dari istilah pencarian. Berikutnya ada pencarian posisi. Dalam contoh hipotesis ini, nomor berkode di dalam tanda kurung mengacu pada nomor catatan, paragraf, kalimat, dan kata di dalam kalimat. Untuk menemukan istilah kualitas dalam kalimat yang sama dengan desain, sistem pencarian akan melihat nomor catatan untuk setiap istilah. Jika nomor rekor cocok, itu akan membandingkan nomor paragraf untuk setiap term dengan nomor record yang sama. Jika kedua nomor paragraf cocok, itu akan mencari nomor kalimat yang cocok. Jika ketiga angka untuk kedua istilah cocok, dokumen akan diambil oleh sistem pencarian. Biasanya, seseorang dapat menentukan jumlah kata yang dapat memisahkan istilah. Penelusur dapat menentukan bahwa istilah pertama harus berada dalam 1, 2, 3, atau sejumlah kata lain dari istilah kedua. Dalam sistem pencarian apapun, ada elemen yang disertakan dalam rekaman untuk tujuan tampilan, tetapi tidak dapat dicari. Dalam sistem katalog online, misalnya, catatan bibliografi cenderung menunjukkan ukuran dan jumlah halaman dalam sebuah monograf. Berikutnya ada strategi pencarian. Setiap sistem memiliki lanjut. Setiap sistem memiliki sekumpulan asumsi operasi yang ini nggak usah dibaca semuanya ya, Neng. Oh iya, Bu. Inti-intinya aja nih. Yang lebih malah kalau ada strategi penelusurannya langsung teknis, boleh nih di-share ke teman-temannya. Tapi bukan teorinya ya, misalnya tadi itu kayak tips dan triknya gitu. Konsep default penelusuran adalah salah satu yang bisa menjadi tantangan untuk diartikulasi kepada pengguna karena defaultnya biasanya tidak terlihat. Langkah-langkah yang dilakukan pencari untuk menemukan sekumpulan bahan yang memenuhi kebutuhan informasi membentuk strategi pencarian. Sasaran dari strategi pencarian untuk mendapatkan kembali kumpulan materi relevan yang ideal sebagian besar tetap tidak dapat dicapai. Presisi mengacu pada hanya mendapatkan bahan yang relevan. Recall mengacu pada mendapatkan semua materi yang relevan. Misalnya, kata program digunakan untuk mewakili setidaknya 3 konsep yang agak berbeda. Hal ini memengaruhi presisi karena penelusuran pada istilah program untuk salah satu konsep ini akan mengambil materi yang tidak terkait yang merujuk ke salah satu dari dua arti istilah lainnya sehingga mengurangi presisi. Mencari setiap istilah memungkinkan untuk mencapai ingatan yang sempurna adalah tugas yang menuntut pustakawan referensi mengembangkan hal yang setara dengan daftar periksa pra-penerbangan untuk database dengan fitur struktur dan elemen logis yang membentuk matriks untuk diperiksa terhadap database antarmuka atau sistem pengiriman yang baru atau
direvisi. Lanjut aja, Bu. Kontrol bibliografi. Salah satu upaya penting pustakawan selama beberapa dekade adalah memberi kontrol bibliografi atas catatan budaya kumulatif, yang sebagian besar telah dicatat dalam bentuk cetak di buku, jurnal, prosiding konferensi, dokumen pemerintah, dan pamflet. Kontrol bibliografi adalah istilah untuk organisasi representasi item yang diterbitkan terlepas dari format, tanggal, atau lokasi. Pengendalian bibliografi atas sejumlah besar item ini membutuhkan investasi yang besar dalam infrastruktur informasi. Salah satu upaya penting pustakawan selama beberapa dekade adalah memberikan kontrol bibliografi atas catatan budaya kumulatif yang sebagian besar telah dicatat dalam bentuk cetak di buku, jurnal, prosiding konferensi, dokumen pemerintah, dan pamflet. Berikut ini merupakan gambar dari contoh catatan bibliografi di OCLC. Ada berapa slide lagi, Neng? Ada berapa slide lagi? Mutia masih di mute. 5 kayaknya udah kurang lebih. 5. Oh ya, lanjut. Mana ya? Yang ini ada sumber daya elektronik dan pengguna akhir. Yang pertama itu ada struktur tak terlihat bagi pengamat santai. Jadi mesin pencari dan antarmuka itu telah mengambil lebih banyak pekerjaan dalam proses pencarian. Jadi pencari itu dapat jadi saat mesin pencari berpindah dari mode perintah ke versi web, kemampuan pencarian seringkali berkurang. Bidang yang sebelumnya berbeda seperti deskriptor, pengenal, dan judul, semuanya digabungkan menjadi satu kategori dan diberi label sebagai penelusuran kata kunci. Kecenderungan ini dapat meningkatkan peluang pengambilan materi dari database. Hal ini sangat membatasi kemungkinan penyempitan pencarian, karena banyak kode dan label untuk struktur internal database menjadi tidak terlihat. Next. Next, Alma. Sebentar. Yang kedua ada pengguna dan antarmuka. Di sini sifat sumber daya yang berubah-ubah merupakan tantangan bagi pustakawan referensi karena mereka berusaha mendeskripsikan sumber daya secara bermanfaat dan tidak ambigu bagi pengguna. Jadi saat menggunakan sumber daya elektronik yang disediakan oleh perpustakaan, pengguna kemungkinan harus beralih dari satu antarmuka ke antarmuka lainnya. Ya, karena antarmuka itu dapat berubah secara nyata dari satu versi ke versi berikutnya. Dan dapat membuat pengguna tidak yakin bagaimana melanjutkan dengan sumber daya yang sebelumnya sudah dikenal. Terus juga pengguna rata-rata juga tidak memiliki jenis pencarian sampel yang siap yang akan mengungkapkan mekanisme pencarian yang sedang bekerja di database. Karena tidak semua sumber informasi elektronik menjelaskan kepada pengguna biasa atau pustakawan referensi tentang isi database, dalam hal tingkat cakupan jurnal yang terdaftar, tanggal cakupan, dan sejenisnya. Next. Yang ketiga adalah mengintegrasi sumber daya pengguna akhir ke layanan referensi yang berpusat pengguna. Lingkungan layanan referensi ini terdiri dari lingkungan fisik dari titik layanan referensi, keberadaan referensi di ruang web perpustakaan, peralatan yang digunakan dalam penyediaan layanan, staf referensi, koleksi referensi, dan kebijakan layanan referensi. Jadi setiap elemen lingkungan itu harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Akan lebih mudah untuk merancang jika pustakawan referensi adalah satu-satunya komunitas pengguna.
dan pustakawan mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dan dapat mengevaluasi keberhasilan desain secara real time. Dan sebagai pustakawan referensi itu, satu, berusaha untuk mengatur sumber daya elektronik agar siap diakses oleh pengguna virtual menggunakan bahasa pertanyaan melalui layanan email, seperti ajukan pertanyaan referensi. Yang kedua itu membimbing pengguna ke sumber daya yang sesuai, menyarankan strategi pencarian, dan membantu pengguna mengatasi berbagai sumber informasi. Next. Sebenarnya mengelola akses ini merupakan sebuah tantangan. Jadi perpustakaan berusaha untuk menyediakan sumber daya sebanyak mungkin penggunanya tanpa melanggar persyaratan lisensi. Yang pertama itu ada alamat internet IP. IP ini merupakan alamat internet yang terkait dengan perpustakaan untuk mengidentifikasi kumpulan alamat internet. Jadi siapapun yang menggunakan komputer dengan alamat IP ini dalam kisaran yang benar, maka diizinkan untuk mengakses sumber daya. Dan merupakan alamat yang paling efektif untuk beberapa sumber daya elektronik berbasis luas. Yang kedua itu adalah melalui autentikasi, yaitu proses 2 langkah untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar orang dan ada di daftar pengguna yang memenuhi syarat. Biasanya melalui pencocokan nama dan kata sandi dengan entry database pengguna. Next. Ini ada memperluas sumber daya. Jadi peran pustakawan referensi ini membantu pengguna dari versi cetak hingga elektronik, membantu pengguna dalam mengidentifikasi dan memilih sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan memandu pengguna akhir dari sumber ke sumber, yaitu melalui yang pertama ada gateway, ada portal. Gateway atau portal ini berfungsi untuk mensimulasikan penataan ruang referensi di layar. Jadi membantu pengguna dengan memecah sejumlah besar informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Dan akan mencari sumber daya yang mengandung topik dan disajikan kepada alat pengguna seperti ensiklopedia, mengabstraksi, dan bahkan menemukan situs web yang mungkin menarik. Yang kedua itu ada pencarian federasi. Pencarian federasi ini perpustakaan memilih sekelompok sumber daya, yaitu dari katalog online, alat abstrak, dan pengindeksan utama, dan menyediakan antarmuka sederhana untuk pengguna yang akan memungkinkan pencarian di semua alat secara bersamaan. Dan pencarian federasi ini bisa mengurangi rasa frustasi pengguna dalam melakukan pencarian secara serial di berbagai sumber daya. Next. Yang terakhir ada definisi koleksi referensi. Koleksi referensi adalah seperangkat sumber daya cetak dan elektronik yang dipilih dan diperoleh oleh pustakawan referensi dan tersedia di dalam ruang yang dapat dikenali untuk komunitas pengguna lokal untuk menangani kebutuhan informasi pengguna mereka dalam batasan anggaran dan ruang. Oke, cukup. Sip. Cukup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Alamanda dan Mutia Ardana yang sudah menyampaikan presentasinya tentang khususnya tentang sumber daya elektronik ya. Ini sangat relevan dengan pertemuan kita di ke-6 dan ke-7 ini, juga dengan proyek pengabdian kita untuk layanan penelusuran ini. Baik, teman-teman, sampai jam 11:30 atau kalau teman-teman belum selesai berdiskusi dengan temannya, saya persilakan untuk masuk ke bor yang sudah saya sediakan. Jadi ada 7 ya harusnya ya. Saya delete dulu yang 8 dan 9. Oke. Lagi saya buat ya Bu yang di Excel-nya. Iya, oke. Silakan Anda masuk ke setiap bor sambil diskusi, bagi tugas, kemudian langkah pertama yang harus dikerjakan apa, deadline-nya. Silakan Anda buka masing-masing layar ya, informasinya sudah sangat lengkap. Oke, ya silakan masuk.